Baik, selamat berjumpa lagi teman-teman. Jadi kita lanjutkan kembali mengenai introducing System Analysis and Design ini, Sistem Informasi Enterprise. Kita membahas selanjutnya mengenai contoh kasus. Jadi di buku Satsinger ini teman-teman nanti juga bisa lihat di halaman 7 ya, di halaman 6 ya. Di halaman 6 teman-teman bisa lihat contoh kasusnya suatu perusahaan bernama Ridgeline Mountain Outfitters, RMO ya disingkat. Jadi dia merupakan large retail company that specializes in clothing and related accessories for all type of outdoor and sporting activities. Jadi dia merupakan toko besar ya, retail, dan spesialisasinya khususnya secara khusus menjual perlengkapan pakaian dan aksesoris untuk kegiatan di outdoor ya, olahraga. Nah, tahun 2010 dia akan mengembangkan bisnisnya lebih luas ya, mengembangkan untuk peralatan outdoor unitnya secara spesifik untuk skiing, snowboarding, mountain bike, water skiing, jet skiing, river running, jogging, hiking, ATV biking, camping, mountain climbing, rappelling, dan sebagainya ya. Semua yang berhubungan dengan outdoor activities. Nah, apa yang dilakukan? RMO itu inisiatif suatu project dalam mengembangkan suatu sistem for collecting and tracking information about its suppliers and the new product. It adds to its merchandise offering. Jadi RMO ini, Ridgeline Mountain Outfitters, dia sudah punya katalog, terus dia ingin membuat desainnya secara digital ya, e-commerce. Dia ingin mengembangkan bisnisnya dalam e-commerce. Dia ingin sistemnya itu mampu mengumpulkan informasi ya, collecting information serta tracking information, menelusuri, cari jejaknya, informasi mengenai suppliernya, mengenai orang-orang atau rekan-rekan atau perusahaan-perusahaan yang mensuplai barang-barangnya. Dia juga ingin bisa menelusuri dan mengumpulkan informasi produk baru apa saja yang mau dia jual. Itu harus bisa ditelusuri. Bayangkan dia punya produk tapi dia nggak tahu barangnya jumlahnya ada berapa, suppliernya siapa aja, barangnya disimpan di mana saja, barangnya tinggal berapa. Dia harus tahu barangnya jumlahnya berapa, sisa berapa, ketersediaannya, kalaupun ada yang pesan tersedia dalam berapa hari. Jadi dia ingin membuat project bernama Trade Show. Jadi RMO ini sudah punya katalog, tahun 2012. Ini contoh katalog dia tahun 2012. Nah, kemudian dia ingin membuat ini sampel. Dia ingin membuat tidak hanya berbasis katalog saja, dia juga ya ingin mengembangkan secara e-commerce. Dia membuat website, jualannya secara digital. Nah, apa yang dilakukan? Kalian bisa lihat di halaman 14 ya teman-teman. Bisa nanti ini tenang aja, ini nanti kita akan pelajari karena kita akan belajar ininya dulu ya, introduction-nya dulu. Nah, kita akan pelajari dengan mengidentifikasi use case-nya.
identifikasi use case. Teman-teman juga akan pelajari use case itu apa nanti dalam lebih lanjut. Kita hanya coba belajar tentang introduction-nya dulu ya. Jadi setelah tahu kebutuhan usernya, mau membuat sistemnya collecting information serta tracking information, di collect serta di track information dari sebuah katalog atau analog kemudian berubah menjadi digital dalam e-commerce. Diidentifikasi dulu, identifying use case. Ya, use case atau nanti teman-teman akan pelajari ya, use case itu a case or situation where the system is used. Jadi situasi atau kasus suatu sistem dipergunakan. Teman-teman harus membuat dulu ininya, list of use case. Jadi dibuat daftar use case-nya. Nah, gambar ini memperlihatkan list awal ya, suatu use case untuk suatu sistem yang bernama trade show system. Jadi ada lookup, jadi pencarian supplier. Nah, lookup supplier di sini apa? Description-nya, teman-teman bisa lihat description-nya. Nah, diberi catatan bahwa when the project team meets with the purchasing agent, jadi in brainstorming session, jadi anggota project atau yang berkepentingan bertemu dengan purchasing ya, dengan orang-orang purchasing, penjual pembelian ya. Mereka harus bersama-sama ya, together identify every business eventnya apa, in which a purchasing agent might use the system. Jadi bagaimana purchasing itu menggunakan sistemnya. Nah, karena ini baru awal ya, iterasi awal pertemuan pertama, misalnya mereka baru membuat, ini contohnya membuat supplier information subsystem. Jadi ini contoh kasus untuk use case yang berhubungan dengan supplier information. Apa saja? Use case-nya adalah lookup supplier. Lookup supplier. Lookup supplier, description-nya using supplier name. Jadi digunakan untuk apa? Untuk mencatat supplier name atau nama-nama suppliernya. Kemudian find supplier information and contact. Jadi mencari informasi mengenai supplier atau vendornya serta kontaknya, nama suppliernya dan kemudian nama kontak personnya. Kemudian yang kedua, use case untuk enter maupun mengupdate informasi mengenai supplier. Jadi memasukkan, enter maupun update ya, update dan existing supplier information. Ini bisa diupdate, apakah alamatnya berubah, apakah lokasinya berubah, apakah kontak personnya berubah, apakah nama tokonya berubah ya. Kemudian enter, misalnya untuk yang baru, ada penambahan ini baru, supplier baru. Kemudian lookup kontak, digunakan untuk find contact information, menemukan. Dengan adanya kontak name ini kita menemukan informasi mengenai kontak personnya siapa saja. Kemudian use case untuk enter atau update contact information itu ada untuk memasukkan ya, enter maupun update yang existing information kontak. Kemudian di use case lookup product information untuk apa? Untuk bisa melihat informasi produk. Produknya itu siapa saja penyedianya ya, disediakan oleh vendornya siapa. Nah, kalau ada perubahan, dibuatlah lookup mengenai enter atau update product information. Nah, kemudian berhubungan juga dengan tentunya produk yang dijual harus ada gambarnya.
dibuatlah use case mengenai upload product information, product image ya. Deskripsinya adalah upload image order match jenis produk, jadi harus ada gambarnya. Ini contoh kasus ketika untuk use case di tahap pertama itu anggota project menginterview untuk mencari informasi, kemudian mendefine kebutuhan dari pembelian yang berhubungan dengan supplier. Ini use case-nya seperti ini. Setelah membuat use case-nya, description use case, teman-teman membuat object class-nya. Object class itu mengidentifikasikan apa? Sesuatu ya. Mengidentifikasikan sesuatu. Di dunia nyata adalah sesuatu yang bisa dipegang ya. Object classes identify those things in the real world that the system need to know about and keep tracks of. Jadi apa yang mau ditelusuri dan sampai di mana hasil yang ditelusuri tersebut. Jadi in order to find object classes, we look for all the object or things that the system use or capture. Jadi teman-teman bisa memahami setelah membuat description use case, membuat object classesnya. Nah, object come in all types and variation ya. Objeknya itu adalah semua hal ya, dari yang tangible maupun yang intangible. Tangible itu contohnya merchandise product that you can see and touch. Kamu bisa memegang, bisa melihat, menyentuhnya. Maupun objek yang berupa konsep atau abstrak, yang sesuatu yang tidak bisa disentuh, yaitu yang intangible. Contohnya apa? Contohnya pemesanan ya. Pemesanan itu kan nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh ya. Ini contohnya yang intangible. Jadi objek itu bisa yang tangible maupun intangible. Yang tangible yang bisa dipegang, contohnya barang-barang. Sedang intangible adalah sesuatu yang abstrak, atau contohnya adalah pemesanan ya. Object classes are identified in the discussion with purchasing agent by looking for the nouns. Jadi nouns ya, kata benda ya, kata benda menerangkan kategori ya, suatu benda. Nah, for example, the agent will often talk about supplier, merchandise, product, or inventory item. Mau detail nanti diterangkan lebih lanjut. Nah, objek kelasnya itu kita lihat tertentu objek kelasnya. Nah, objek kelasnya diperlihatkan sebagai berikut. Objek kelasnya apa? Contoh yang sederhana dari list ini ya, dari list use case, teman-teman bisa membuat objek kelasnya. Objek kelasnya ada supplier ya, bendanya ya, vendornya. Nah, atributnya apa saja? Supplier name, address, description, comment. Jadi comment nanti teman-teman bisa membuat kelas kan, nanti belum ada database tentunya membuat kelas ini. Nama supplier, atributnya ada keterangannya ya, supplier name, address, description, comment. Kemudian objek kelas kedua, kontak, atributnya name ya, address, phone, email address, position, comment. Kemudian objek kelas berikutnya adalah produk itu sendiri, atributnya kategori, name, description, gender, comment. Nah, objek kelas yang berikutnya adalah product picture, ini berhubungan dengan ID ya, image. Jadi gambar 19 ini teman-teman menggambarkan which nouns ya, kata benda have been determined, ditentukan to the fundamental object classes for the trade show system. Jadi ditentukan ya kata bendanya untuk menentukan objek kelas ini ya, kata bendanya, kontak itu kan, supplier, produknya, dan gambar. Nah, kemudian teman-teman dibuatlah kelas diagramnya,
Buat diagram nama kelas diagram. Seperti tadi kan teman-teman bisa lihat bahwa supplier ada kontak, ada produk item serta produk picture. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat garisnya yang menghubungkan antara setiap kelas ini. Some classes have lines between them. Jadi ada garis yang menghubungkan antara supplier dan kontak. This represent relationship between the classes that need to be captured in the system. Jadi ini namanya garis-garis ini disebut relationship. Supplier, ya, kelas supplier. Atributnya apa? Name, address, description, comment. Nah, kemudian kontak. Nah, kelas kontak itu atributnya name, address, phone, email address, position, dan sebagainya. Nah, ini relationnya apa? Relationshipnya adalah satu supplier mempunyai minimal satu kontak atau bisa banyak kontak, ya. Relationnya seperti itu. Kemudian supplier terhadap produk item. Relationshipnya seperti apa? Satu supplier minimal dia memasok satu item atau lebih dari satu item. Sedangkan kelas produk item berhubungan atau dengan relationship dengan produk picture dan sebagai berikut. Satu produk item boleh ada gambarnya atau punya gambar lebih dari satu. Ada gambarnya, tapi dia memungkinkan jika tidak ada gambarnya. Nah, setelah membuat use case description, membuat kelas diagram, teman-teman kemudian bisa membuat use case diagramnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya. Sekarang aja ini hanya introduction-nya dulu, pendahuluannya. Jadi the project team will develop a workflow for each use case to better understand. Jadi untuk memahami, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, ya, developernya juga harus membuat use case-nya, how it works, and to identify what screen and possible what report will need to be developed. Jadi, as the team get more into the details, it may discover that some of the initial analysis is incomplete or if not incorrect. Jadi, dengan adanya gambar use case diagram ini, teman-teman anggota project kita tahu apakah ada sesuatu yang miss atau sesuatu yang belum lengkap, ya. Nah, gambar ini menggambarkan a simple use case diagram. It shows the 4 use case identified and the user who will be the primary person performing that function. Jadi teman-teman udah tahu di kuliah-kuliah, ya, di semester sebelumnya mengenai object oriented programming bahwa use case itu harus ada activity-nya dan kedua harus ada aktornya siapa. Nah, dalam hal ini aktornya yang ada purchasing agent. Nah, kemudian berhubungan dengan manager. Manager ini nanti bisa siapa aja. Ini contohnya adalah manager, aktornya, dan aktor yang kedua yang berhubungan dengan activity di use case ini atau aktivitasnya apa adalah purchasing agent. Itu yang digambarkan secara sederhana di sini. Ada use case lookup supplier, use case untuk enter atau update supplier information, serta kontak, lookup kontak dan update atau enter kontak information. Nah, contoh sederhananya. Nah, setelah membuat use case, buat kelas, nah teman-teman kemudian membuat activity diagram. Activity diagram, ya, membuat activity diagram seperti ini untuk workflow diagram for the lookup supplier use case. Jadi use case untuk lookup supplier, ya teman-teman. Jadi ini lookup supplier. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa berhubungan dengan use case ini kemudian dibuat activity. Jadi teman-teman lihat ini sistemnya, ya, sistemnya ini kotak ini sistemnya, ya, boundary ini isinya adalah sistem. Aktornya adalah purchasing agent. Yang kita lihat
purchasing agent dan boundary yang ada di dalam sistem ya teman-teman. Belum melihat aktor yang lain. Jadi satu aktor, satu activity. Nah, aktornya adalah purchasing agent. Nah, purchasing agent, aktornya, kemudian sistemnya adalah trade show system. Jadi dua kotak ya teman-teman. Satu purchasing system, yang kedua adalah trade show system. Di purchasing agent atau aktornya melakukan start program, kemudian dia memasukkan enter supplier name, dikirim ke sistem, namanya trade show system. Nah, di trade show system dicek apakah suppliernya ada. Nah, kalau tidak ada, masukkan yang baru atau dicari apakah salah nama. Nah, cek lagi ke return ke supplier information. Jika ada, tampilkan view supplier dan contact name. Selesai. Kemudian lihat ke contact name. Contact name dilihat. Karena ini hanya lookup supplier ya. Dia hanya mereview contact name yang saja yang berhubungan dengan supplier. Supplier ini berhubungan dengan contact name. Contact name tertentu setelah mendapat supplier A tentunya dapat nama kontak ya. Kontaknya tentunya kontak A, B, C ya. Si A, si B, atau si C. Nah, tampilkan. Select kontaknya hanya menampilkan kontak information, kemudian selesai. Nah, lengkapnya lagi tentunya harus ada update ya. Update kontak name. Ini contohnya aja, hanya menyederhanakan. Ya, menyederhanakan untuk diagram dari lookup supplier untuk use case. Oke. Nah, setelah membuat activity-nya, dibuatlah draft ya, draft of screen layout for the lookup supplier use case. Jadi teman-teman lihat, dibuatlah draftnya seperti ini. Draftnya supplier name-nya ya, untuk RMO database ya, supplier name-nya, kemudian muncul produknya apa, kategorinya apa, negara mana, kontak name-nya apa. Nah, ini teman-teman lihat, kalau seandainya dia sudah diklik go misalnya, tertulis di sini suppliernya apa, nama kontaknya, posisinya. Ini pencariannya, ini inputnya ya, kemudian ini yang ditampilkan. Jadi ini teman-teman lihat, ini yang enter supplier name dan ini yang view. Nah, mana yang enter? Teman-teman bisa lihat bahwa ini yang enter ya. Ini untuk enter, untuk input, kemudian ini yang view-nya. Ya, teman-teman bisa lihat hubungan antara activity tadi menghasilkan view dan menghasilkan enter yang di bagian atas, yang bagian bawah view-nya itu menampilkan list ya. Nah, bisa desain awal draft ya dari rancangan use case tadi itu seperti ini. Oke. Untuk database-nya bisa dilihat, kemudian untuk pembuatan database-nya teman-teman. Nah, database-nya dibuatlah database-nya untuk supplier. Atributnya apa saja? Dibuat tabel ya, database-nya dibuat tabelnya apa? Tabel supplier, atributnya seperti ini, ada supplier ID, name, ada address, ada city, ada state, provinsi, postal code-nya, kode pos, country, negara mana saja, supplier, web URL-nya di mana. Nah, supplier itu punya website, kemudian komennya apa. Kemudian di atribut itu masing-masing punya apa? Key-nya apa ya? Integer. Statusnya apa? Formatnya apa? Integer. Kemudian name itu harus string, address string, city string, provinsi string, postal code string ya, dan selanjutnya. Kemudian tabel yang pertama name, tabel name ya, tabel pertama itu supplier, tabel kedua kontak. Gitu juga ada atributnya, teman-teman bisa lihat.
kemudian seterusnya ya. Ini contoh sederhana saja. Kemudian membuat sistem, habis. Kemudian ini contoh, jadi trade show system architectural configuration diagram. Ini contoh konfigurasi diagram secara menyeluruh. Jadi browsernya, di usernya itu, di agent purchasing tadi itu melalui browser yang terhubung ke internet. Nah, kemudian terhubung dengan infrastruktur server, infrastruktur IT. Nah, di internet di infrastruktur server tadi berhubungan dengan sistem trade show yang dibuat. Jadi ada supplier information system maupun product information system yang terhubung dengan database tentunya. Ini contoh konfigurasi arsiteknya seperti ini. Jadi di internal ini terhubung dengan internet supaya koneksinya menggunakan browser. Nah, ini kelas diagram seperti tadi teman-teman. Kalau tadi kelasnya secara masih sederhana, ini kemudian dibuat database-nya, kelas diagram dalam database seperti ini. Supplier view, kontak supplier. Jadi teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Mau dikembangkan seperti apa ya. Oke. Ini codingnya menggunakan PHP. Oke, hasil akhirnya seperti tadi teman-teman, logonya kemudian dilengkapi. Nah, tidak beda jauh ya. Inputnya seperti ini, input, kemudian view-nya ada di bawah. Ya. Jadi ini sampai di sini teman-teman, bisa dieksplor lebih lanjut di buku Satsinger. Ya. Jadi sebagai summary bahwa dimulai dengan sistem analisis and design ini, identify the problem ya. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi masalahnya apa sesuai kebutuhannya. Kemudian dibuat ya, identify itu tadi dengan interview ya, soft skill-nya ya, interview, kemudian untuk membuat hard skill-nya, kemudian membuat plan and monitor the project, what to do, how to do, and who does it, siapa yang melakukan. Kemudian yang ketiga, discover and understand the detail of the problem or the need. Jadi pahami detailnya dan masalahnya, kemudian dirancang, dibuat desainnya, kemudian dibuat, dites, dan integrasi komponen-komponen yang sudah dirancang tersebut, kemudian complete the system test and then deploy the solution. Harus di-deploy sampai diimplementasikan, tanya usernya sesuai, kemudian diimplementasi. Jadi ini contoh hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa belajar lebih lanjut. Teman-teman kalau tidak kurang paham bisa dipelajari dan kita bisa diskusikan melalui WhatsApp group maupun melalui pertanyaan di portal. Terima kasih teman-teman. Demikian dulu kuliah introducing sampai ke video kedua ini mengenai studi kasusnya. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di kuliah berikutnya. Jangan lupa teman-teman